Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Lima kriteria mati syahid menurut Rasulullah SAW terkena wabah hingga tenggelam. Setiap manusia memang sudah memiliki takdir masing-masing termasuk takdir tentang usia. Ada orang-orang yang ditetapkan meninggal dalam keadaan syahid. Mati syahid adalah kematian yang dihadiri oleh para malaikat. Dalam Islam, orang yang termasuk mati syahid adalah mereka yang mati saat berperang karena memperjuangkan kebenaran. Ternyata mati syahid bukan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang meninggal saat berperang saja. Dikutip dari buku Kemuliaan Mati Syahid karya Dr. Ali Syariati, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 kematian yang tergolong mati syahid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Para sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa syarat orang yang mati syahid. 1. Orang yang ikut berperang. Gelar mati syahid diperoleh oleh orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu meninggal di medan perang. Orang-orang yang mati di medan perang memiliki kemuliaan yang tinggi. Jenazahnya pun dapat dikuburkan tanpa harus disolatkan atau dimandikan terlebih dahulu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, terkait jenazah korban perang Uhud, jangan kalian mandikan mereka karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak mis pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad 14.189 dan dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnaud. 2. Orang yang mati di jalan Allah. Orang-orang yang meninggal akibat perjuangan membela Islam atau lebih dikenal dengan jihad juga termasuk sebagai mati syahid. Mereka tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Orang-orang yang termasuk golongan ini antara lain meninggal saat menuntut ilmu, meninggal karena kecelakaan di perjalanan dakwah, atau orang yang wafat ketika sedang di dalam agenda dakwah. 3. Orang-orang yang terkena wabah. Orang yang terkena wabah juga sama dengan orang yang meninggal di jalan Allah. Meskipun bukan karena perang, mereka dianggap mati syahid. Mereka termasuk sebagai mati syahid akhirat, sementara jenazahnya ditangani sebagaimana umumnya jenazah umat muslim, yakni dimandikan, disolatkan sebelum dimakamkan. 4. Orang yang meninggal karena sakit perut. Orang-orang yang meninggal karena sakit perut juga termasuk golongan orang yang mati syahid. Dalam kitab Fathul Bari terdapat bab obat sakit perut dan terdapat hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mati karena ada penyakit dalam perut maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Nawawi, orang yang meninggal karena penyakit di perutnya baik karena tenggelam, melahirkan atau yang lainnya diganjar dengan pahala syahid. 5. Orang yang mati karena tenggelam. Dilansir dari laman muhammadiyah.org, orang-orang yang meninggal karena tenggelam juga masuk dalam golongan yang mati syahid. Ketika seseorang mengalami tenggelam, orang tersebut kemungkinan akan mengalami sakit tak tertahankan dan penderitaan sebelum meninggal. Orang yang meninggal karena tenggelam di air tergolong mati syahid. Jika jenazah ditemukan, maka harus dimakamkan sesuai syariat Islam, yakni dengan dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Itulah 5 orang yang termasuk dalam golongan mati syahid. Meskipun demikian, ada beberapa syarat yang bisa menjadikan orang ini tergolong mati syahid, yakni harus dalam keadaan beriman, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diperbudak oleh siapapun, baik secara rohani maupun jasmani.